إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يقول الله جل وعلا في كتابه العزيز يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمني ورحمكم الله. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa bukan sekedar ucapan dalam lisan kita, tetapi harus nyata dalam amal setiap perbuatan yang kita lakukan. Dalam akhlak kita, dalam tutur kata kita, dalam tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita senantiasa istiqamah dalam ketaatan dan sabar dalam menjauhi segala maksiat yang menjerumuskan kita kepada neraka Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu penyakit terbesar yang menimpa hati manusia adalah al-kasal, yaitu malas.
Malas itu bukan sekedar rasa lelah, tetapi tanda lemahnya iman kita. Hati yang keras dan jiwa yang enggan untuk tunduk kepada Allah Jalla Jalaluh. Padahal siapa yang Allah telah cintai, akan Allah mudahkan jalannya untuk ketaatan, akan Allah mudahkan jalannya untuk beribadah, akan Allah mudahkan baginya untuk menuntut ilmu agama. Allah Subhanahu wa taala firman, "Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna, fasanuyassiruhu lil yusra." Adapun orang-orang yang memberi, orang-orang yang bertakwa, yang membenarkan adanya pahala yang terbaik, maka kami akan mudahkan baginya jalan menuju kebaikan. Perhatikan jamaah rahimakumullah. Siapa yang diberi kemudahan untuk sholat malam, siapa yang diberi kelapangan hati untuk membaca Al-Quran, siapa yang diberi ringan untuk berzikir dan bersedekah, maka itulah tanda kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Namun sebaliknya, siapa yang berat kakinya melangkah ke masjid, siapa yang berat lisannya membaca Al-Quran, siapa yang enggan sujud kecuali sekedar menggugurkan kewajibannya, maka itu tanda Allah menghendakinya dalam barisan yang berat amalannya. Para ulama salaf berkata, barang siapa yang tidak merasakan manisnya ibadah, maka berarti hatinya sedang sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri sering berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari lemahnya kelemahan dan kemalasan. Jamaah rahimakumullah. Malas adalah pintu besar menuju kehancuran. Malas membuat salat tertunda-tunda. Malas membuat Al-Quran jarang dibuka. Malas membuat hati keruh dan pikiran kotor. Padahal Allah menjanjikan surganya bagi orang-orang yang beriman dan segera untuk menuju kepada kebaikan. Qala Allah Azza wa Jalla fi Kitabil Aziz fi surah Ali Imran, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin." Berlomba-lombalah menuju kebaikan, menuju ampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Maka jangan sampai kita lebih semangat mengejar dunia daripada mengejar akhirat kita. Jangan sampai kita begadang berjam-jam untuk tontonan yang sia-sia, tetapi satu rakaat qiyamul lail terasa beratnya bagaikan gunung. Dan juga jamaah rahimakumullah, sesungguhnya orang yang memuliakan waktu adalah orang-orang yang dimana Allah berikan anugerah yang begitu besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ni'matani maghbunani 'inda katsirin minan nas." Ada dua kenikmatan yang dimana kenikmatan tersebut banyak manusia lalai darinya. Fasa'alus sahabah, maka para sahabat bertanya, "Madza ya Rasulullah?" Apa itu wahai Rasulullah? Faqala alaihi salatu wassalam, as-sihhatu wal faragh, kesehatan dan waktu luang. Alhamdulillah, kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Karena sesungguhnya ibadah yang kita lakukan, salat yang kita lakukan, mengaji dan berzikir tentu saja bukan karena usaha yang kita keluarkan dan kita curahkan, melainkan adalah seluruhnya pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka senantiasa jangan kita bersombong atau bersukaria jikalau kita sudah bisa menunaikan banyak ibadah, banyak salat, banyak sedekah, banyak zikir. Tapi kita harus berpikir bahwa segala hal yang kita lakukan tersebut adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa mampu beramal saleh. Banyak dari manusia ketika sombong, saya sudah beribadah, saya sudah beramal saleh, saya sudah berakhlak mulia, dan seolah-olah semua darinya, maka dimulai dari hari itu, dimulai dari saat itu, mulai menurunlah ibadahnya, mulai menurunlah amal solehnya. Karena apa?
karena ia bersandar terhadap tenaganya. Dia bersandar kepada kekuatannya. Dia bersandar hanya kepada pemikirannya saja. Dia lupa bahwasanya setiap ibadah yang dia lakukan adalah Allah lah yang menolong. Allah lah yang menggerakkan. Allah lah yang memberikan taufik. Sehingga ketika dia mengatakan, insya Allah saya akan sholat lebih baik lagi. Insya Allah saya akan bersedekah lebih banyak lagi. Insya Allah saya akan lebih banyak untuk taat kepada kedua orang tua saya. Maka dengan ucapan insya Allah ini akan membantu hatinya untuk tadarru' dan lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ketahuilah, sebagaimana malas beribadah adalah tanda kehinaan, maka mudah dalam maksiat adalah tanda kerendahan seorang hamba di sisi Allah. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala ditanya tentang orang yang ketika hendak maksiat selalu diberi jalan kemudahan, maka beliau menjawab, itu tanda kehinaan di sisi Allah. Seandainya dia mulia, niscaya Allah akan menjaganya dari maksiat. Jamaah rahimakumullah, bisa jadi seorang hamba ingin berbuat dosa, namun Allah menghalangi jalannya. Internet mati, pintu tertutup, kesempatan hilang, itu tanda kasih sayang Allah kepada kita. Sebaliknya, ada orang yang begitu mudahnya bermaksiat, pintu terbuka, jalan lapang, kesempatan sangat luas, itu tanda Allah sedang membiarkannya. Allah Subhanahu wa taala firman, "Falamma zaghu azaghallahu qulubahum." Ketika mereka berpaling, Allah yang akan memalingkan hatinya. Betapa banyak orang yang malas berzikir namun sangat rajin dalam hal yang sia-sia. Malas menghadiri majelis ilmu tetapi semangat dalam majelis hiburan. Malas menundukkan pandangan tetapi cepat tangannya mengakses hal-hal yang haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahi al-amani." Orang yang cerdas itu adalah orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan hanya berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wahai hamba Allah, ibadallah, mari kita berbenah. Jangan biarkan malas menguasai kehidupan kita. Jangan biarkan maksiat terasa mudah di tangan kita. Perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhi dari segala maksiat, dari segala tindakan keburukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kekuatan dalam melakukan segala kebaikan dan menjauhi segala setiap perburukan yang dimana terbesit dari hati kita. Innan nafsa la'ammaratum bisu. Sesungguhnya setiap pribadi manusia itu mengajak kepada keburukan. Maka seorang manusia harus bisa membawa dirinya, harus menjadi pemimpin bagi hatinya. Hatinya lah dimana menjadi tolak ukur ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar menjadi wiqayah bagi dirinya sebagai penahan atas segala hal yang mengajaknya kepada keburukan. Barangkali di antara kita ada yang sedang merencanakan perbuatan maksiat di malam hari, sendirian di dalam suatu tempat dengan internet yang lancar, lalu kita membuka segala sesuatu yang diakses. Kita tahu internet bisa membuat seseorang menjadi baik atau sebaliknya, menjadi jahat. Namun tiba-tiba ada kendala, ada kesulitan membukanya. Data terputus atau mati lampu, atau akhirnya kita putus asa untuk mengaksesnya. Bisa jadi
ketika kita dihalangi untuk berbuat maksiat tersebut, itu karena adalah manusia yang berharga, kita yang berharga di sisi Allah. Allah telah menghalangi hal-hal tersebut agar kita tidak melakukannya. Hal ini dipahami oleh para ulama terdahulu, ulama salafus saleh, sebagaimana nasihat yang disampaikan bahwa fasilitas untuk kita dimudahkan agar kita melakukan amal-amal saleh adalah sebuah anugerah yang harus kita jaga. Jamaah rahimakumullah, mari kita berusaha untuk bermuhasabah. Allah menghisap lahir dan batin. Bisa jadi ketika kita tidak mampu melakukan ketaatan, itu karena ada masalah dalam batin kita. Ada masalah dalam keikhlasan kita. Ada masalah dalam jiwa kita. Demikian pula ketika kita dimudahkan dalam perbuatan maksiat, mungkin ada banyak masalah dalam kehidupan kita yang harus kita perbaiki. Kita harus banyak-banyak berusaha bermuhasabah, meneliti dalam kehidupan kita, mana ada kejanggalan-kejanggalan yang harus kita tinggalkan, yang kita harus selesaikan, yang kita harus berusaha menjadikan hal menjadi hari-hari yang lebih baik. Perbaikilah keadaan kita dengan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, karena sungguh perbuatan ibadah tersebut tidak serta merta kecuali memang pertolongan daripada Allah Jalla Jalaluhu. Allahumma ja'alna min ibadika an-nashitina fi ibadika wa ta'atik, wa 'idna min al-'ajzi wal kasal, wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batin. Allahumma tahhir qulubana wa nawwir sudurana واغفر ذنوبنا واختم أعمالنا بالخير. اللهم أختم لنا بحسن الخاتمة ولا تجعل آخر كلامنا إلا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وعلى ذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر.